Shalom. Baik, pesan Tuhan minggu ini adalah mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. 3 hari Minggu, Pak Gembala Pak Ishak sedang membawakan ada 2 hal penting mengenai prinsip, yaitu prinsip identitas dan prinsip hubungan. Itu sangat memberkati saya. Terima kasih pada Pak Ishak. Itu juga menjadi dasar perenungan yang bisa saya dapatkan selanjutnya di pagi hari ini. Karena ternyata umat Tuhan itu masih ada yang hidup dengan kekhawatiran. Apakah kita hidup tidak boleh khawatir? Saya pikir tidak. Orang hidup dengan kekhawatiran. Tetapi Tuhan bilang, jangan hidup dengan kekhawatiran. Jangan jadikan kekhawatiran itu sesuatu yang menguasai hidup kita. Ketika kita hidup dengan kekhawatiran, maka itu sama dengan hidup kita dalam kekalahan. Ini kita lihat di Matius pasal 26 ayat 25. Sangat menarik ketika Yesus mengatakan tentang kekhawatiran ini, dia memakai ayat waktu itu di pasal, kalau yang kita baca sekarang ada di pasal Matius pasal 6 ayat 25. Di situ katakan, karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanannya? Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Itu saya merenungkan, kenapa Tuhan pakai sesuatu yang sederhana tentang makanan, tentang pakaian, tentang tubuh, tentang keperluan. Saya ada sedikit slide, mungkin bisa ditampilkan. Saya ini menjadi ada 2 pertanyaan dalam renungan saya. Yang pertama tentang, ya di next, tentang kebutuhan manusia. Ini dimasukkan oleh Abraham Maslow. Ternyata manusia itu katanya punya 3 keperluan utama. Ada yang disebut keperluan dasar, ada keperluan psikologis, dan ada juga keperluan untuk self-fulfillment, untuk menyatakan aktualisasi diri. Dan dia berkatakan, ini bentuknya seperti piramida. Ketika satu kebutuhan itu dipenuhi, khususnya kebutuhan dasar, maka dia akan meningkat kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tentunya kebutuhan ini secara umum ya, saya pikir ini betul juga gitu, ini bisa diterima. Secara umum, manusia ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia akan meningkat kebutuhannya. Tapi Yesus mengajarkan di Matius 6 ini, dia menekankan di kebutuhan dasar. Lalu saya berpikir, apakah cuma ini Tuhan? Apakah Tuhan cuma mengatakan hal-hal dasar yang basic? Cuma makanan, minuman, pakaian? Apakah cuma ini Tuhan? Kita lihat dalam kehidupannya nih, masing-masing kebutuhan itu, kalau kita lihat di piramida, masing-masing punya kekhawatirannya tersendiri. Dan saya perhatikan kekhawatiran ini akan meningkat ketika kebutuhan ini meningkat atau naik kebutuhannya. Misalnya, di kebutuhan dasar untuk seorang pekerja kasar, dia akan cukup puas ketika dia bisa mendapatkan makanan, minuman, pakaian, kebutuhan perlindungan, rumah. Dia sudah cukup puas di situ. Tetapi kekhawatirannya sebatas hal-hal yang dasar. Tapi ketika seorang meningkat, misalnya kepala negara atau CEO suatu perusahaan, dia punya kekhawatiran yang efeknya akan lebih besar lagi, karena dia memiliki satu perusahaan yang besar yang bisa pengaruhi banyak orang. Jadi saya lihat kualitas kekhawatirannya meningkat. Tapi Yesus menekankan di basic. Saya lalu bertanya-tanya, apakah cuma ini Tuhan? Nanti kita akan lihat jawabannya. Ternyata Yesus memberikan satu jawaban mengenai kebutuhan-kebutuhan ini. Bukan hanya kebutuhan dasar, kebutuhan menengah, kebutuhan atas, itu termasuk aktualisasi diri. Itu Tuhan jawab. Ya, ini sebagai pengantar, ketika saya memikirkan hal ini, saya teringat akan Abraham Maslow ini. Bisa diklik selanjutnya. Yang menjadi renungan yang kedua yang saya akan bawakan, yaitu diklik selanjutnya, adalah ketika saya membaca suatu pendapat, saya penelitian seseorang yang menyangkut tentang orang-orang atau anak muda di zaman now. Di slide kedua ini saya baca, dia tulis adalah tentang namanya overthinking, tapi isinya sama dengan khawatir. Dia katakan ada 4 overthinking ini. Itu yang membuat orang susah fokus dan pikirannya kemana-mana. Yang pertama dia bilang overthinking akan masa depan. Di situ dikatakan orang takut akan masa depan. Masa depannya apa? Takut ditinggal seseorang, takut karirnya tidak jelas, takut ditolak jabatan katanya. Yang kedua, orang overthinking akan kesalahan. Orang cenderung untuk takut berbuat salah, dan itu selalu dipikirkan terus-menerus ketika dia melakukan suatu kesalahan itu. Yang ketiga, dia bilang overthinking akan masa lalu yang membuat dia
selalu teringat masa-masa yang buruk dalam kehidupannya. Yang keempat, dia katakan overthinking adalah tentang perilaku atau respon yang dia terima dari orang lain. Takut ditolak, takut dikritik, takut orang lain marah. Nah, saya kasih slide ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita lihat ada satu pola yang menunjukkan kita seorang disebutkan istilah overthinking untuk anak-anak zaman now ini. Ada satu yang sangat signifikan yang diulang-ulang di sini, yaitu saya beri tanda merah situ tulisannya, yaitu apa? Takut. Nah, ini yang akan dijawab atau sudah dijawab oleh Yesus dalam khotbahnya di pasal 6 ini. Ini kita lihat, dan bisa klik selanjutnya, di next selanjutnya. Ini dari dasar perenungan saya yang saya dapatkan di Matius pasal 6 ayat 25 yang tadi sudah dibacakan. Sebenarnya apa sih yang Yesus katakan di sini? Selain tentang identitas, tentang prinsip hubungan kita dengan Allah. Tetapi yang menarik di sini, ketika Yesus mengatakan, aku berkata padamu, jangan khawatir. Di pasal 26 dikatakan, pandanglah burung-burung yang ini. Ada satu kata, pandanglah. Saya tulis di sini, maaf nggak sempat diterjemahkan karena saya dapatnya banyaknya dari versi American Standard. Jadi saya langsung kutip dan lebih pendek tulisan-tulisannya, jadi bisa mencakup satu layar. Tuhan katakan adalah tentang lihatlah, atau dalam bahasa aslinya lepok. Itu mengandung arti tentang to observe. Observe itu telitilah, selidikilah. Bukan cuma melihat, tetapi catat. Lihat sungguh-sungguh, pelajari sungguh-sungguh. Tuhan memberikan dua contoh di sini, yaitu untuk mengobserv tentang kehidupan burung-burung dan tentang bunga lili atau bunga bakung. Sangat benar di sini, karena Tuhan, kalau kita lihat kata ini juga, itu mengandung arti adalah tentang Tuhan mengajak kita untuk fokus. Jadi yang poin pertama yang saya dapatkan hasil perenungan ini adalah Tuhan ajak kita fokus kembali. Fokus kembali tentang apa? Kepada apa? Fokus kembali pada anugerah Tuhan dan tentang pemeliharaan Tuhan. Mengapa saya mendapatkan perenungan ini? Karena ketika Tuhan bilang selidikilah dengan sungguh-sungguh, di situ terjemahan lain mengatakan seperti seorang bird watcher atau seorang yang menyelidiki atau mengawasi tentang tingkah laku burung, kehidupan burung-burung. Nah, kita tuh Tuhan katakan harus seperti itu, bukan cuma melihat, tapi dimengerti apa yang terjadi. Kalau ibu bapak pelajari, ibu bapak lihat di sini Tuhan juga memakai bunga lili atau bunga bakung. Tuhan katakan pakaian Salomo pun tidak sebaik bunga bakung. Mengapa? Pakaian raja-raja dibuat dengan warna ungu, yaitu warna khusus yang menunjukkan bahwa itu adalah pakaian mahal. Dan Tuhan katakan pakaian raja yang berwarna ungu pun tidak sebagus bunga bakung. Suatu proses yang dipakai adalah ketika seseorang ingin membuat kain berwarna ungu, saat itu dia harus menggunakan banyak siput, jenis siput tertentu, ribuan siput. Diambil satu warnanya dan celupkan. Oleh karena itu kain ini menjadi begitu mahal. Dan ini adalah satu kekhususan kalau ibu bapak pelajari dan baca kembali, itu adalah kekhususan kota Tirus dan Sidon. Mereka memiliki banyak komoditas kain ungu sehingga mereka menjadi kaya. Nah, Tuhan katakan Salomo pun tidak memiliki keindahan seperti yang Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan, kita ingin kembali kepada realitas. Realitas apa? Realitas bahwa semuanya ini sebenarnya adalah anugerah. Ketika burung-burung bisa hidup, bisa cukup, ketika ia tidak memintal, tidak menenun, tidak mencari, tidak menghasilkan apa-apa sebetulnya dari kehidupannya, tetapi Tuhan peliharakan. Lalu Tuhan katakan, apalagi kita, anak-anak Tuhan. Jadi kembali fokus kepada realita. Itu adalah realita yang terjadi, bahwa kita ini dipelihara Allah. Kita ini mendapatkan anugerah Allah dalam kehidupan ini. Kita ingat lagi, mengapa ketika tadi Abraham Maslow mengatakan ada 3 kebutuhan manusia. Saya lihat sebenarnya kebutuhan ini sudah diberikan kepada manusia dengan utuh pada awalnya, pada Adam. Adam memiliki semuanya, naturalisasi diri, kebutuhan dasar, teman, semua dia dapatkan. Tetapi ketika dosa masuk, semuanya berubah. Kita mungkin baca ya di Kejadian, dikatakan Adam tidak pernah khawatir saat itu. Tapi ketika keinginan itu muncul, ketika dosa itu muncul dan ketika keinginan itu dibuahi dalam bentuk dosa, maka muncullah ketakutan itu. Dicatat di Alkitab pertama kali ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, dia bersembunyi ketika Allah sedang berjalan dalam taman. Mengapa dia bersembunyi? Takut, khawatir. Itu yang terjadi.
dosa mulai masuk dan kekuatan itu pun muncul. Karena itu Tuhan bilang, sebenarnya Tuhan ini menciptakan manusia itu sebenarnya sudah baik. Sebenarnya kita ini tidak perlu khawatir. Di Matius pasal 6 ayat 32 dikatakan, ciri-ciri orang dunia itu adalah kekhawatiran. Mereka takut ini, takut itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua dikhawatirkan. Seperti yang tadi, overthinking katanya. Semua dikhawatirkan. Tapi sebenarnya itu adalah ciri-ciri orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang dikatakan orang-orang yang menyembah berhala, itu ciri-cirinya. Mereka takut ini, mereka takut itu. Makanya mereka berusaha untuk menyogok Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apalagi Yesus katakan bahwa agar kita bisa mengubah kekhawatiran jadi kemenangan, kita harus fokus kembali, fokus pada Tuhan, fokus kepada maksud Tuhan yang semula, fokus pada anugerah Tuhan, fokus pada pemeliharaan Tuhan. Mengapa kita bisa keluar? Mengapa kita bisa khawatir atau hidup dalam kekhawatiran tepatnya? Saya mengingat ada satu tokoh dalam Alkitab yang dia juga melakukan hal seperti ini. Teralihkan. Dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia melakukan usaha yang luar biasa, tetapi dia teralihkan. Orang ini namanya Marta. Ketika seorang teralihkan, maka dia tidak mendapatkan tujuan awal yang Tuhan sudah ciptakan. Dia kehilangan. Tuhan katakan, Marta, engkau mempersulit diri sendiri. Engkau teralihkan dengan semua kegiatan yang dalam kutip pelayananmu. Tetapi Maria memilih yang terbaik. Saya melihat di sini Tuhan tidak menyalahkan Marta dalam hal pelayanannya, tetapi pelayanannya itu mengalihkan dari fokus utama. Ketika Yesus ada, ketika dia memberikan firman-Nya, Marta tidak ada di sana. Dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apalagi yang bisa membuat kita teralihkan? Di ayat sebelumnya Tuhan katakan, sebelum hal kekhawatiran, Tuhan sangat banyak sekali mengatakan tentang mamon atau harta. Mamon itu menjadi musuh utama yang mengalihkan kita dari tujuan Tuhan yang semula, sehingga kita teralihkan oleh mamon. Apalagi yang Tuhan katakan mengenai kekhawatiran ini yang seharusnya tidak perlu ada. Hidup dalam kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada. Kalau khawatir, saya juga ada kekhawatiran, tapi jangan sampai kekhawatiran ini terus menerus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berkarya, takut ini, takut itu, tidak bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kekhawatiran itu menutup, memperhamba kehidupan kita. Karena itu Tuhan katakan, di sini kita perlu iman. Iman itu adalah sesuatu yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita baca di Matius pasal 13 ayat 58. Mengapa iman ini begitu penting dalam kehidupan kita? Matius 13 ayat 58, di situ dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Itu di mana? Di tanah kelahiran Yesus sendiri. Ketika kita, kalau dalam bahasa asli sebutnya, atau terjemahan lain yang lebih tepat, ketika kita memiliki iman yang kecil, itu faith, sulit mujizat itu terjadi, sulit kita keluar dari apa yang kita inginkan. Sebenarnya Tuhan bawa kita bebas dari kekhawatiran. Sulit, kenapa? Tidak ada iman. Kita tidak memiliki iman, bahkan seperti burung. Sekecil iman burung pun kita tidak memiliki. Sulit untuk terjadinya satu mujizat. Bahkan di Yakobus 4 ayat 3, di situ dikatakan bahwa yang membuat kita khawatir dan menjauh dari Tuhan, dari rancangan Tuhan semula itu karena apa? Karena dikatakan di sini, karena kita tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Dalam bahasa aslinya hedonis. Hedonis banyak dipakai kata untuk menunjukkan satu kata kesenangannya sendiri, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita lebih dari orang lain, ingin ditunjukkan sesuatu yang beda dari yang lain, ingin gaya hidup yang luar biasa. Nah ini, jadi ketika kita balik lagi ke agama seperti tadi ya, apakah Tuhan sedang mengatakan cuma soal makanan atau minuman? Ternyata tidak. Tuhan katakan dari semua sudut sisi. Tuhan katakan ketika seseorang mengerti arti pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, seharusnya dia tidak kuat. Ya kenapa? Karena dia fokusnya atau pemikirannya harusnya sudah berubah. Ketika dia sadar bahwa kedudukan yang dia miliki itu adalah anugerah Tuhan, pekerjaan yang dia miliki itu adalah anugerah Tuhan, keluarga yang dia miliki adalah anugerah Tuhan, pelayanan yang dia layani adalah anugerah Tuhan, maka pola pikir atau apa tindakan yang dilakukannya harus berbeda.
bukan milik dia lagi, tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan, milik Tuhan. Itu yang saya dapatkan ketika Tuhan ingin kita kembali. Dia fokus pada anugerah Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan. Ketika seorang mendapatkan satu kedudukan yang tinggi atau suatu prestasi yang luar biasa, ketika dia berpikir bahwa ini adalah semua usahaku, bukan anugerah Tuhan, maka sebenarnya dia sedang menabung kepentingan dirinya sendiri, mempersulit diri sendiri. Paulus katakan sesuatu yang luar biasa. Jangan ada, termasuk saya mungkin belum sampai tahap seperti itu. Paulus katakan sebenarnya bagi dia cukup ada pakaian, cukup ada makanan, itu ya cukup, tidak membuat dia kekurangan apapun. Mari kita baca di 1 Timotius pasal 7 sampai 10. Sebenarnya ini yang membuat manusia ini menjadi khawatir karena dia tidak mengerti tentang anugerah Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, ini Paulus katakan, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Ini ada pendapat Paulus yang luar biasa. Ayat ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, yang terjerat oleh mamon, yang terjerat dengan sesuatu yang dia inginkan, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Dan sini kita perlu hati-hati, jelas saya katakan cinta uang. Paulus sudah mengatakan akar kejahatan adalah uang, tapi cinta, satu kecintaan, satu ikatan yang keluar dari rencana Allah semula. Bukan Tuhan lagi yang utama, tapi uang, cintanya, ikatannya pada uang. Sebab oleh membawa uanglah beberapa orang telah menyimpang, menjauh dari iman. Iman dijauhkan, dibikin kecil, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, dengan berbagai-bagai kekhawatiran, dan berbagai-bagai ketakutan. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi sebenarnya Tuhan tidak memberikan roh ketakutan seperti itu. Manusia, saya mungkin, Bapak Ibu Saudara, yang mencarinya, sehingga itu yang membuat kita khawatir akan hidup kita. Kita mencari masalah sendiri sebetulnya. Karena Tuhan itu ingin kita kembali, dimanapun kita berada, kebutuhan apapun yang kita perlukan, Tuhan ingin kita kembali fokus dan menyadari bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari ini semua anugerah Tuhan, maka dalam tindakan dan pemikiran kita akan berubah, fokus kita akan berubah. Bukan hanya pada diri sendiri, bukan hanya pada kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan bahwa Tuhan memerintahkan satu perintah ketika kita ingin kekuatan ini menjadi satu kemenangan. Jelas saya katakan bahwa Tuhan katakan, ya pasal 6 ayat 33, saya akan bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di sini adalah kebenaran Tuhan, keselarasan dengan maksud Tuhan, dengan tujuan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas di sini kuncinya yang saya dapatkan ketika saya renungkan, Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah. Apakah itu kerajaan Allah? Kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa? Roma 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah ini ada tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi kebenaran, damai, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi yang Tuhan inginkan kita ini ada dalam damainya, dalam sukacitanya. Ketika kita fokus keluar, menyimpan dari yang seharusnya, maka hal-hal ini akan hilang. Karena itu Tuhan ingin kita kembali lagi. Karena yang penting dalam kehidupan ini Tuhan katakan kita harus mencari kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Roh Kudus. Ini yang Tuhan perintahkan. Ini ada satu kata perintah.
Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di sini. Ketika Tuhan sebenarnya ingin kita ini keluar dari kekhawatiran, keluar dari ketakutan. Contohnya sini banyak ayat, kita bisa baca semua. 1 Yohanes 4 ayat 18 itu dikatakan kasih membuang ketakutan. Kasih. Contohnya di mana? Contohnya adalah kasih Yesus. Apakah Yesus pernah takut? Pernah. Di Getsemani, ketika dia tahu dia harus disalibkan, dia takut. Tetapi mengapa Yesus bisa menang? Karena kasihnya lebih besar dari ketakutannya. Kasih membuang ketakutan. Jadi saya lihat ketika Tuhan memerintahkan cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan tentang apa? Tentang kasih. Kasih itu yang menghilangkan ketakutan. Kasih itu yang menghilangkan kekhawatiran. Di Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan katakan bahwa sebenarnya kita sudah dibebaskan dari roh ketakutan itu, dari roh kekhawatiran itu, karena kita sudah menjadi anak Allah. Tuhan sudah membebaskan kita. Jadi sebenarnya saya lihat luar biasa ketika Tuhan perintahkan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Tuhan. Kita akan bisa mendapatkan, saya mendapatkan ketika kita mengerti tentang anugerah Tuhan. Kita mengerti bahwa seharusnya ini yang utama yang harusnya kita cari. Dan kedua ini, maka sebenarnya tentang kekhawatiran, tentang ketakutan itu harusnya tidak ada dalam hidup kita. Tidak dikuasai, maksudnya hidup kita oleh hal-hal seperti itu. Bahkan di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan Tuhan tidak memberikan roh yang kecil, yang takut. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah umat pemenang. Itu tujuan Tuhan dengan mengatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ini juga yang bisa mengubah pemikiran kita, pemikiran saya. Ketika kita melayani, kita tahu itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam pelayanan. Dan kita juga mengerti ketika kita bekerja, itu ada satu anugerah. Dan Tuhan katakan cari dahulu kebenaran Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan. Tetapi ada satu juga yang penting di sini. Ada orang-orang atau sikap-sikap yang dikatakan Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga atau tidak memiliki jatah dalam kerajaan Allah. Di sini saya banyak mencatat, tapi tidak akan baca semua. Tapi intinya di situ dikatakan bahwa jangan-jangan kita ada di dalamnya dan kita ketika ada dalam hal ini berarti kita tidak ada dalam kerajaan Allah. Apa yang dikatakan di sini? Yaitu tentang moral. Orang yang tidak memiliki moral, atau seorang yang penyembah berhala, atau seorang yang melakukan penyimpangan seks, Tuhan katakan tidak ada dalam kerajaan Allah, tidak ada di situ. Dan Allah di sini Tuhan katakan bahwa kedagingan tidak memiliki tempat di kerajaan Allah. Kedagingan, kerakusan, ketidaksucian itu tidak memiliki tempat di kerajaan Allah. Ini menjadi satu teguran yang keras dari Yesus bahwa kita disuruh mencari kerajaan Allah. Hal ini harus dijauhkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak benar, tidak kudus. Tuhan ingin masuk kita dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Dua hal ini yang saya dapatkan, dan tentunya Tuhan yang terakhir katakan pasal 6 ayat 34 dikatakan jangan kamu khawatir karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ishak bahwa ketika kita hidup sehari demi hari bersama Tuhan, seharusnya kita memiliki damai sejahtera. Kita mengerti akan arti yang Tuhan katakan mengenai anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan tentang kerajaan Allah. Seharusnya kita tidak perlu khawatir karena kita berjalan sehari demi hari bersama Tuhan. Karena itu Tuhan katakan masalah itu akan tetap ada dan selama kita hidup. Dan seorang hamba Tuhan katakan kapan masalah itu berakhir? Ketika kita ditanam dalam tanah ukuran 1 kali 2 meter, maka di situ akan ditulis rest in peace, selesai. Tetapi selama kita masih hidup, maka masalah itu akan muncul. Tapi yang penting bagaimana respon kita dalam menyikapi masalah ini, kekhawatiran ini, ketakutan ini menjadi satu kemenangan.
ketika kita kembali fokus kepada Tuhan, fokus pada anugerahnya, fokus kepada pemeliharaannya, dan kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka di situ akan ada kemenangan dalam kehidupan kita. Itu yang apa yang saya bisa bagikan dari perenungan yang saya dapatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.